Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Yuliana, Prodi Tadris IPS kelas A NPM 2201070005. Di sini saya ingin mempresentasikan esai tentang informasi sebagai makna, data, ataupun informasi sebagai suatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Apa sih yang dimaksud dengan data? Jadi menurut Pendit 1992, data itu merupakan hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek ataupun konsep dengan dunia nyata ataupun di dalam dunia nyata. Menurut Relson dan Rayleigh, data didefinisikan sebagai fakta ataupun apa yang dikatakan sebagai hasil observasi terhadap fenomena alam. Pengertian data telah menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan manusia di zaman modern ini. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti penelitian, pengamatan, serta pengukuran. Data memberikan makna ataupun informasi yang sangat penting untuk digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bidang bisnis, bidang pemerintahan, bidang akademis, ataupun bidang pendidikan. Data telah tersedia dalam jumlah besar. Proses tidak selalu tersedia secara langsung dari data. Proses mengubah data menjadi sebuah informasi yang berguna membutuhkan analisis ataupun interpretasi. Penting untuk mengubah data menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti ataupun digunakan, karena informasi yang baik adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengambil suatu tindakan yang efektif. Makna data mencangkup berbagai banyak aspek, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan lain-lain. Penting juga untuk memastikan bahwa data yang diambil dari sumber yang dapat dipercaya dan diatur dengan baik. Penyimpanan data yang aman terorganisir akan memudahkan untuk mengakses ataupun mengambil data saat dibutuhkan. Pengolahan data melibatkan informasi data menjadi bentuk yang lebih berguna ataupun mudah dipahami. Proses ini juga sering melibatkan penggabungan atau penghapusan data yang tidak relevan, serta pemformatan data untuk pengolahan yang lebih lanjut. Analisis data membutuhkan keterampilan serta ataupun keterampilan dalam statistik, juga matematika. Penggunaan perangkat lunak analisis yang terkini. Manfaat apa sih dari pengumpulan data itu? Manfaat dari pengumpulan data dan pengolahan data menjadi suatu informasi dapat dilihat dalam banyak contoh, seperti pemerintahan yang menggunakan atau menginformasikan kebijakan kepada publik. Bisnis yang menggunakan data untuk membuat keputusan strategis, yaitu juga dengan peneliti yang menggunakan data untuk mengembangkan teori baru agar dapat menjawab pertanyaan peneliti yang lain. Pemerintah sering menggunakan data ini untuk membantu mereka untuk membuat suatu kebijakan atau memonitor kinerja kepemerintahan. Misalnya, dalam mendata pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, sangat penting dalam membuat kebijakan ekonomi yang efektif. Sementara itu, penggunaan data kesehatan membantu pemerintah dalam memonitor ataupun meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat. Bisnis juga mengumpulkan data untuk membantu mereka, di mana membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Data dapat membantu bisnis memahami pelanggan mereka, juga meningkatkan efisiensi operasional dan memperkirakan permintaan untuk produk ataupun layanan yang baru. Selain itu, data juga ini digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran dan mengidentifikasi peluang pasar yang baru ataupun peluang pasar yang direncanakan. Peneliti sering menggunakan data untuk mengembangkan teorinya, menemukan teori-teori baru agar dapat bisa menjawab pertanyaan dari peneliti lainnya. Dalam penelitian sosial, data itu sering digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat kesimpulan tentang pola dalam perilaku manusia. Sementara itu,
Penelitian ilmiah juga menggunakan data untuk membantu ilmuwan dalam memahami fenomena alam dan juga membangun teori yang baru. Namun, juga terdapat tantangan dalam pengumpulan dan analisis data. Tantangan tersebut seperti meliputi kurangnya akses data. Menurut Gordon B. Davis, eh, itu juga memberikan definisi bahwa informasi itu merupakan sudut pandang sistem informasi yang disebut dengan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ataupun mendatang. Informasi sebagai data itu apa sih? Informasi sebagai data merupakan segala sebagian data yang di dalamnya tersimpan data-data yang bermakna bagi pihak lain. Informasi juga merupakan bentuk data juga tetapi bisa berbentuk ucapan ataupun lisan. Namun ketika data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan, itu dapat berbentuk suatu informasi yang memiliki makna dan konteks yang sangat jelas, seperti makna data penduduk di Kecamatan Metro Utara 29 Banjarsari berjumlah 3.449.008 penduduk pada tahun 2021. Hal ini dapat diketahui pada pihak lain yang sedang mencari penduduk Kecamatan Metro Utara 29 Banjarsari. Sebagai contoh lain yang berkaitan dengan nilai budaya, makna bahwa bahasa Jawa Yogyakarta lebih halus daripada Jawa Timur yang lebih menggunakan bahasa kasar. Seperti kalau di bahasa Jawa Yogyakarta itu seperti sampean, jika di bahasa Jawa Timur bahasa kasarnya adalah kowe. Pada bahasa ini itu bisa dikatakan kurang sopan karena digunakan untuk masyarakat pada umumnya. Beda dengan masyarakat Yogyakarta. Sampean, bahasa ini sangat baik lebih sering menggunakan bahasa halus daripada masyarakat timur, lebih sering menggunakan bahasa kasar. Sebagai contoh, ketika seorang mengumpulkan data tentang angka penjualan sebuah produk dalam pembuatan ataupun dalam penjualan beberapa bulan terakhir, data tersebut hanya merupakan kumpulan angka tanpa arti yang jelas. Namun, ketika data tersebut diolah dan dianalisis, maka akan berbentuk suatu informasi yang memberikan makna ataupun konsep yang jelas tentang tren penjualan produk tersebut, pelanggan yang membeli produk ataupun faktor yang mempengaruhi penjualan tersebut. Informasi sebagai makna data juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan mana data yang benar dan mana data yang salah. Dan informasi sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Apa sih yang mengurangi ketidakpastian itu? Informasi dapat didefinisikan sebagai data ataupun fakta yang diperoleh atau diterima melalui berbagai sumber yang berguna untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, ketidakjelasan ataupun situasi ataupun keputusan. Dengan memperoleh informasi yang relevan dan akurat, kita dapat memahami lebih baik tentang situasi ataupun masalah yang kita hadapi, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, ketika seorang ingin memutuskan apakah akan membeli suatu produk atau tidak, mereka dapat mencari informasi tentang produk tersebut di berbagai media, seperti harga, kualitas, fitur, ataupun ulasan pelanggan untuk membantu mereka mengambil keputusan yang lebih informasi atau lebih pasif. Itu digunakan untuk mengurangi ketidakpastian tentang produk tersebut. Dalam bisnis pun, informasi juga dapat penting untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dengan memilih informasi yang tepat, bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi resiko yang mungkin muncul. Misal, bisnis dapat mencari informasi tentang pasar, persaing, pelanggan, itu juga membantu mereka membuat keputusan tentang strategi apa sih dalam pemasaran, pengembangan produk ini, dan perluasan bisnis. Dalam kesimpulan, bahwa informasi dapat berfungsi sebagai alat yang digunakan sebagai alat yang mengurangi ketidakpastian dalam situasi ataupun keputusan. Dengan memperoleh informasi yang dapat dikatakan tepat ataupun akurat, kita dapat memahami situasi yang lebih jelas dalam membuat keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.